Dan disinilah semuanya menjadi jauh lebih menarik karena setelah pernyataan presiden tadi dalam pidato resminya, banyak dari Bapak Ibu pensiunan yang langsung bertanya-tanya, sebenarnya bagaimana mekanisme rapel gaji pensiunan ASN tahun 2026 ini? Apakah benar pemerintah sudah menetapkan skema pencairannya? Apakah Taspen sudah menyiapkan sistem untuk pembayaran massal? Dan apakah kenaikan serta rapel ini akan mengikuti pola tahun sebelumnya? Atau ada perubahan baru yang selama ini belum banyak dipahami oleh masyarakat umum? Ketika kita bicara soal kebajakan pensiunan, apalagi jika menyangkut rapel, ada tiga hal yang biasanya menjadi pertanyaan utama. Berapa besar, kapan cair, dan siapa saja yang berhak? Dan menariknya, ketiga hal ini memiliki jawaban yang lebih kompleks daripada sekadar cair bulan depan atau proses sedang berlangsung. Karena dalam setiap keputusan, pemerintah terutama untuk ASN, selalu ada proses panjang mulai dari perencanaan anggaran, harmonisasi kebijakan, persetujuan lintas kementerian, hingga kesiapan sistem pembayaran di Taspen. Mari kita mulai dengan hal yang paling banyak ditanyakan dulu, yaitu kapan Rapel 2026 sebenarnya bisa cair. Jika kita melihat pola tahun-tahun sebelumnya, pemerintah biasanya mengumumkan kenaikan terlebih dahulu, baru kemudian merilis jadwal teknis pencairan melalui koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, dan Taspen. Namun, menariknya tahun ini ada tekanan publik dan desakan DPR yang jauh lebih kuat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan beberapa anggota DPR secara terbuka meminta agar jadwal pencairan jangan lagi molor seperti tahun sebelum-sebelumnya, di mana rapel sering baru cair menjelang akhir tahun. Presiden sendiri dalam pidatonya mengisyaratkan bahwa pemerintah ingin memastikan pencairan dilakukan lebih cepat agar manfaat kenaikan dapat langsung dilaksakan, terutama bagi para pensiunan yang mengandalkan penghasilan tetap dari pensiun untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi yang tidak banyak diketahui publik adalah bahwa percepatan pencairan itu tidak hanya bergantung pada keputusan politik. Ada persoalan teknis yang jauh lebih besar di balik layar. Misalnya validasi data penerima rapel, verifikasi kategori pensiunan, perhitungan selisih gaji lama dengan gaji baru, dan sinkronisasi database antara Taspen dan instansi asal pensiunan. Inilah yang membuat prosesnya tidak bisa dilakukan hanya dalam beberapa hari. Sistem pembayaran di Taspen juga harus diperbarui agar formula kenaikan dapat dihitung secara otomatis sesuai golongan, masa kerja, dan kategori pensiunan. Selain itu, ada hal lain yang seringkali menjadi perdebatan, yaitu mengenai komponen gaji pensiunan apa saja yang ikut naik. Banyak yang mengira kenaikan hanya berlaku pada besaran pokok pensiunan. Padahal dalam praktiknya, formula pensiun ASN di Indonesia menghitung beberapa komponen, termasuk presentase dari gaji pokok saat masih aktif, masa kerja, dan faktor lainnya. Ketika pemerintah mengumumkan kenaikan gaji pokok ASN aktif, otomatis formula tersebut mempengaruhi besaran pensiun yang diterima oleh para pensiunan. Namun proses perhitungannya tidak sesederhana menaikkan angka secara linier. Ada penyesuaian yang harus disesuaikan antara aturan lama dengan aturan baru, sehingga Taspen harus betul-betul menghindari terjadinya salah hitung. Disinilah muncul isu yang banyak dibicarakan belakangan ini, yaitu apakah rapel akan cair sekaligus atau bertahap. Beberapa tahun terakhir karena faktor anggaran dan proses teknis, pemerintah memilih mekanisme pencairan bertahap. Namun, desakan terbaru dari berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif, mendorong agar pencairan dilakukan sekaligus agar tidak lagi menimbulkan kebingungan di kalangan pensiunan. Faktanya, banyak pensiunan merasa sistem bertahap membuat mereka tidak bisa merencanakan keuangan dengan baik karena setiap bulan jumlahnya tidak sama. Pemerintah tampaknya mulai mempertimbangkan hal ini dan dalam pidato presiden, nada bicara beliau mengarah pada keinginan untuk memberikan kepastian lebih cepat dan lebih jelas. Namun tentu saja sebelum keputusan final diumumkan, pemerintah harus menghitung dampak anggarannya. Jangan lupa, setiap 1% kenaikan gaji pensiunan berarti beban anggaran negara meningkat cukup signifikan. Karena jumlah pensiunan ASN mencapai jutaan orang, total anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah bukan angka kecil. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan harus mengatur penyesuaian APBN dengan sangat teliti,
termasuk memastikan bahwa proses tersebut tidak mengganggu prioritas anggaran lain seperti bantuan sosial, pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. Bersama itu di sisi lain, Taspen sebagai lembaga yang menangani pembayaran pensiun juga memiliki tantangan tersendiri. Selama tahun 2024 dan 2025, Taspen telah melakukan beberapa pembaruan sistem digital, termasuk integrasi layanan mobile dan peningkatan akurasi database penerima pensiun. Hal ini bertujuan agar pada tahun 2026 proses pencairan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih akurat sehingga tidak ada lagi kasus keterlambatan pembayaran yang sempat terjadi di beberapa daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan sistem baru ini, Taspen ingin memastikan bahwa setiap pensiunan menerima haknya tanpa kekurangan Rp1 pun. Selain soal teknis, ada juga dimensi sosial yang tidak kalah penting. Banyak pensiunan berharap bahwa kenaikan gaji ini dapat membantu mereka menghadapi biaya hidup yang terus naik. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan yang semakin mahal, hingga biaya perawatan di usia lanjut membuat pensiunan sangat menggantungkan kehidupan mereka pada uang pensiun bulanan. Presiden memahami hal ini dan menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan gaji ASN aktif dan pensiunan adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat usia lanjut. Kebijakan ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang memastikan bahwa para abdi negara yang telah puluhan tahun melayani bangsa mendapatkan penghormatan yang layak. Namun begitu, Arsaika ada juga kekhawatiran di kalangan pensiunan apakah kenaikan ini benar-benar akan berdampak signifikan. Karena beberapa tahun terakhir, meskipun ada kenaikan inflasi yang tinggi, membuat daya beli pensiunan tetap tergerus. Oleh karena itu, beberapa ekonom mengusulkan agar pemerintah tidak hanya menaikkan gaji pensiunan, tetapi juga memberlakukan program bantuan tambahan khusus untuk pensiunan berusia 70 tahun ke atas atau pensiunan dengan penghasilan rendah. Program seperti ini sebenarnya sudah ada di skala kecil, tetapi belum menjadi kebijakan nasional. Dalam pidatonya tadi, Presiden memang tidak memberikan detail soal hal ini, tetapi ada sinyal bahwa pemerintah sedang mengkaji berbagai opsi untuk menampak perlindungan sosial bagi para pensiunan. Selain itu, salah satu topik yang tak kalah menarik adalah kemungkinan perubahan formula pensiun untuk tahun-tahun berikutnya. Ada wacana bahwa pemerintah ingin memodernkan sistem pensiun ASN agar lebih mirip dengan negara-negara maju, di mana pensiun tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga hasil investasi dana pensiun yang dikelola secara profesional. Jika wacana ini benar-benar diterapkan, maka ke depan para pensiunan bisa mendapatkan manfaat tambahan dari hasil investasi tersebut. Tetapi tentu saja perubahan seperti ini membutuhkan waktu dan peraturan baru yang harus disusun dengan sangat hati-hati. Kembali ke masalah pencairan HAPEL, banyak pensiunan bertanya apakah pencairan akan dilakukan pada awal pertengahan atau akhir tahun 2026. Dari pola komunikasi pemerintah yang terlihat sejauh ini, tampaknya pemerintah ingin memastikan pencairan dilakukan lebih awal. Tetapi, tetap saja keputusan final baru bisa diumumkan setelah semua kementerian terkait menyelesaikan perhitungan anggaran. Dan biasanya Taspen baru akan mengumumkan jadwal resminya setelah menerima surat keputusan lengkap dari pemerintah. Bahkan jika Presiden sudah menyampaikan sinyal kuat dalam pidatonya, secara prosedur Taspen tidak bisa bergerak sebelum dokumen resminya diterbitkan. Inilah mengapa informasi resmi seringkali baru muncul beberapa minggu setelah pernyataan awal dari Presiden atau Menteri. Dan tentu saja yang tak kalah penting adalah memastikan bahwa tidak ada perbedaan informasi antara pusat dan daerah. Pada tahun-tahun sebelumnya sering muncul kebingungan karena informasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan data resmi dari Taspen. Banyak pensiunan akhirnya datang ke kantor Taspen hanya untuk mendapat jawaban bahwa proses masih dalam tahap verifikasi. Tahun ini, pemerintah berjanji akan meningkatkan transparansi dan memperbaiki komunikasi publik agar tidak terjadi lagi misinformasi yang merugikan pensiunan.
Di titik ini, satu hal yang pasti adalah bahwa pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan ini berjalan dengan baik. Tanpa adanya hambatan administrasi maupun teknis, Presiden menegaskan bahwa kesejahteraan pensiunan adalah prioritas nasional, bukan sekadar program tambal sulam. Dan jika melihat keserian pemerintah dalam beberapa bulan terakhir, tampaknya mereka benar-benar berkomitmen untuk merampungkan kebijakan ini dengan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya.